Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan di pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun belum melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kita lanjutkan untuk pembelajaran sebelumnya. Untuk pembelajaran hari ini, di LKS halaman 74 tentang seni rupa daerah Indonesia. Materi tematik muatan lokal pembelajaran SBDP atau seni budaya dan prakarya. Ini merupakan bagian dari pembelajaran 2 subtema 3 tema 7 kelas 5 MI Al-Iman Meranggen tahun ajaran 2021-2022. Langsung saja anak-anak, kita pelajari tentang seni rupa daerah di Indonesia. Jadi yang namanya seni rupa itu merupakan seni rupa daerah itu merupakan seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Jadi masing-masing daerah di Indonesia itu sebenarnya mempunyai seni rupa sendiri-sendiri atau seni rupa masing-masing. Bisa berupa patung, kemudian batik, atau yang baru-baru ini sempat kita praktekkan cara membuatnya, yaitu gerabah, kemudian ada kain songket dan lain sebagainya. Kita pelajari bersama-sama. Jadi yang namanya seni rupa itu ada 3. Yang pertama, bentar, Bu Diah kirimkan materi dulu. Seni rupa daerah di Indonesia. Kemudian untuk jenis yang pertama yaitu seni kriya. Seni kriya ini merupakan karya seni yang dibuat dengan keterampilan tangan atau hand skill dengan memperhatikan aspek fungsional dan nilai seni. Jadi yang namanya seni kriya itu dalam proses pembuatannya, itu memperhatikan 2 aspek. Yang pertama fungsional, artinya seni tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiasan saja, tetapi juga digunakan sebagai alat-alat dalam kebutuhan sehari-hari. Dan juga unsur yang kedua yaitu mengandung nilai seni untuk keindahan atau untuk hiasan. Nah, di sini Bu Dia ambil contoh untuk seni kriya ini. Yang pertama adalah kain songket. Ini kain songket. Nah, kain songket ini merupakan kain khas daerah Sumatera. Kalau kalian lihat di sini hampir sama fungsinya dengan batik. Jadi kalau kain songket itu bisa digunakan sebagai bawahan pakaian adat, bisa juga digunakan sebagai hiasan dinding. Kemudian yang kedua adalah batik. Ini seperti yang kalian tahu, batik merupakan kain tradisional Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Sama halnya seperti songket, batik ini juga bisa digunakan sebagai bawahan, bisa digunakan sebagai bahan pakaian, bisa juga digunakan sebagai hiasan. Bahkan untuk batik ini tidak hanya berbentuk kain, tetapi saat ini banyak sekali kerajinan-kerajinan yang menggunakan pola batik. Contohnya seperti keramik. Keramik itu kan sekarang juga tidak hanya berbentuk atau berpola bunga ataupun hewan-hewan, tetapi juga ada yang berpola batik. Kemudian yang selanjutnya adalah gerabah. Ini seperti yang pernah kalian buat sebelumnya ya.
Nah, gerabah ini merupakan alat seni, merupakan salah satu jenis seni kriya, contoh seni kriya. Kalau kalian lihat di sini banyak sekali, ada guci, ada kendi, ada wajan dan lain sebagainya. Ada piring juga. Jadi gerabah-gerabah ini tidak hanya berfungsi sebagai pajangan saja atau hiasan saja, tetapi juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kain songket, batik, dan gerabah saja. Untuk seni kriya ini banyak sekali macamnya. Bisa anyaman, keramik juga, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah seni lukis. Untuk seni lukis merupakan jenis karya seni yang dibuat dengan proses melukis. Jelas ya, namanya seni lukis pasti dibuat dengan cara melukis. Seni lukis banyak dijumpai di daerah-daerah di wilayah Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri. Seni lukis, contohnya pada seni lukis Bali yang sebagian besar bertema tentang cerita Ramayana, Mahabharata, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Bahan-bahan yang digunakan untuk melukis berupa warna alam. Jadi di sini Budia ambilkan contoh untuk seni lukisnya. Ini lukisan dengan objek pemandangan. Kemudian ini ada lukisan dengan objek bunga atau tumbuhan, dan lukisan dengan objek hewan. Banyak sekali sebenarnya macam-macam objek yang bisa dijadikan dalam melukis. Salah satunya ini ya, ada pemandangan, ada hewan, ada juga tumbuhan. Kalau ada juga objek manusia pun juga ada. Kemudian yang selanjutnya adalah seni patung. Nah, seni patung. Seni patung daerah. Topeng merupakan hasil karya seni kerajinan yang bisa digunakan untuk keperluan perlengkapan tari dan hiasan. Kerajinan topeng umumnya dibuat dari bahan kayu. Daerah penghasil kerajinan topeng di Nusantara antara lain Yogyakarta, Cirebon, Bali, Surakarta, dan Bandung. Setiap daerah memiliki ciri khas topeng yang berbeda. Seni patung merupakan bagian dari seni pahat. Pahat adalah alat bertukang berupa bilah besi yang tajam pada ujungnya untuk melubangi, mengukir, dan mengurangi bahan yang dikerjakan. Jadi untuk contoh dari seni patung itu salah satunya adalah topeng. Kemudian di sini juga Budia mempunyai contoh lain. Di sini ada patung dari batu. Ini namanya Garuda, patung Garuda Wisnu Kencana, atau biasa yang disingkat GWK. Nah, patung GWK ini merupakan patung terbesar di dunia. Ini padahal belum jadi, tetapi sudah menjadi patung terbesar di dunia. Tangannya isih belum sempurna. Ini juga masih badannya juga masih belum sempurna, tetapi nanti jika sudah jadi pun akan lebih besar hasilnya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube atau di Google, nanti silahkan kalian cari sendiri patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Ini ada di Bali. Patung ini ada di Bali. Kemudian yang kedua, ini ada jenis patung juga.
sama-sama patung, hanya saja kalau patung yang pertama tadi terbuat dari batu, kalau yang ini terbuat dari kayu. Jadi patung bisa terbuat dari batu, bisa juga terbuat dari kayu. Gitu. Mungkin itu dulu pembelajaran hari ini tentang karya seni rupa daerah. Nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ataupun di grup ya. Sekian dari Budia, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar meskipun masih dalam suasana pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.